Halo, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dela Laila Sari dengan NIM 2006152. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi belajar menggunakan metode karya wisata. Nah, materi yang saya ambil yaitu IPS kelas 7, yaitu persebaran flora fauna di Indonesia. Yuk simak videonya. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran karya wisata. Karya wisata dalam arti metode mengajar mempunyai arti tersendiri, berbeda dengan karya wisata dalam arti umum. Karya wisata di sini berarti kunjungan ke luar kelas dalam rangka belajar. Nah, seperti contoh kita ke kebun binatang untuk mengetahui binatang tersebut dari peralihan mana, asalnya dari mana, seperti itu teman-teman. Baik, untuk mempersingkat waktu ya, saya akan memaparkan materi tentang persebaran flora fauna di Indonesia seperti itu agar pemahaman kalian lebih jauh lagi. Yang sudah kita ketahui bahwasanya negara Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, dan Indonesia juga dikenal sebagai wilayah yang memiliki keunikan keanekaragaman hayati dilihat dari pola persebarannya. Nah, pola persebaran di dunia ada 6. Yang pertama ada Nearktik, Neotropik, Ethiopia, Palearktik, Oriental, dan Australia. Indonesia memiliki keunikan karena terletak di antara dua zona biografi, yaitu zona Oriental dan zona Australia. Zona Oriental meliputi wilayah barat Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Di wilayah barat Indonesia terdapat hewan-hewan yang memiliki kemiripan dengan hewan-hewan yang terdapat di benua Asia, misalnya harimau, badak, gajah, banteng, dan kera. Adapun zona Australia meliputi wilayah timur Indonesia, yaitu Maluku dan Papua. Hewan-hewan di wilayah ini memiliki kemiripan dengan hewan-hewan yang ada di benua Australia. Contohnya kuskus, walabi, platypus, dan kanguru. Pembagian fauna menjadi dua kelompok tersebut didasarkan pada adanya paparan Sunda dan paparan Sahul. Di antara paparan Sunda dan paparan Sahul dapat ditarik garis pemisah yang dinamakan garis Wallace. Garis Wallace merupakan garis khayal yang ditemukan oleh seorang naturalis Inggris bernama Alfred Russel Wallace pada tahun 1863. Ia menemukan garis Wallace setelah ia menyadari adanya perbedaan antara fauna bagian barat dan fauna bagian timur. Garis ini membelah Selat Makassar menuju ke selatan hingga ke Selat Lombok. Jadi garis Wallace memisahkan wilayah Oriental dengan wilayah Australia. Namun selanjutnya pada tahun 1904 seorang zoologis dari Jerman bernama Max Weber berpendapat bahwa hewan-hewan yang ada di Sulawesi tidak semuanya tergolong kelompok hewan Australia. Di Sulawesi juga ada hewan-hewan yang memiliki sifat-sifat oriental, sehingga berkesimpulan bahwa hewan-hewan Sulawesi merupakan hewan-hewan peralihan. Selanjutnya Weber membuat garis pembatas yang berada di sebelah timur Sulawesi memanjang ke utara menuju Kepulauan Aru. Garis ini kemudian dikenal sebagai garis Weber. Sebagai bukti Sulawesi merupakan zona peralihan, contohnya adalah di Sulawesi terdapat opossum dari Australia dan kera makaka dari Oriental. Selain Sulawesi, Nusa Tenggara juga termasuk ke dalam zona peralihan. Hewan-hewan yang terdapat di zona peralihan antara lain babi rusa, kuskus, anoa, komodo, dan burung maleo. Dengan garis Weber, Indonesia terbagi menjadi 3 zona pembagian fauna: Australia, Asia, dan peralihan. Fauna daerah Oriental yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, serta pulau-pulau di sekitarnya yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, banyak spesies mamalia berukuran besar seperti gajah, macan, badak, dan sebagainya. Kedua, terdapat berbagai macam jenis kera, terutama di Kalimantan yang paling banyak memiliki primata, misalnya orang utan kukang dan bekantan. Yang ketiga, burung-burung dapat berkicau tetapi warnanya tidak seindah burung yang berada di zona Australia, misalnya jalak Bali, murai ayam hutan, dan ayam pegar.
Flora di zona oriental memiliki ciri-ciri yang mirip dengan ciri-ciri tumbuhan Asia. Contohnya, tumbuhan jenis merantai-merantaian, berbagai jenis rotan, dan berbagai jenis nangka hutan hujan tropis. Terdapat di bagian tengah dan barat Pulau Sumatera serta sebagian besar wilayah Kalimantan. Hal ini disebabkan sejarah geologi bahwa dulu daratan Sunda bergabung dengan benua Asia. Banyak dijumpai tumbuhan endemis, yaitu tumbuhan yang hanya terdapat di tempat tertentu dengan batas wilayah yang relatif sempit dan tidak terdapat di wilayah lain. Contohnya adalah bunga Rafflesia arnoldi, hanya terdapat di perbatasan Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Selatan, serta anggrek Tien Soeharto yang hanya tumbuh di Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Selanjutnya daerah Indonesia bagian timur, yaitu Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara. Nah, daerah ini relatif sama dengan Australia. Ciri-ciri yang dimiliki adalah sebagai berikut. Yang pertama, mamalia berukuran kecil. Di Papua terdapat kurang lebih 110 spesies mamalia, misalnya kuskus dan oposum. Di Papua juga terdapat 27 hewan pengerat atau rodensia dan 17 diantaranya merupakan spesies endemis. Yang kedua adalah hewan berkantung. Di Papua banyak ditemukan hewan berkantung atau marsupilia, contohnya kanguru, walabi. Selanjutnya, tidak terdapat spesies kera. Spesies kera tidak ditemukan di daerah Australia, tetapi di Sulawesi ditemukan banyak hewan endemis, misalnya primata primitif, tarsium, sprectum, musang, babi rusa, anoa, maleo, dan beberapa jenis lainnya. Nah, di kawasan Australia ini memiliki burung-burung yang berwarna indah, seperti halnya burung cendrawasih ini. Seperti itu. Flora yang ada di zona Australia memiliki kemiripan dengan flora di benua Australia. Hutan-hutan di Papua dan pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya memiliki corak hutan hujan tropis tipe Australia Utara dengan ciri-ciri sangat lebat dan selalu hijau sepanjang tahun. Beberapa jenis kayu yang mempunyai nilai ekonomis tinggi tumbuh dengan baik, seperti kayu besi cemara hitam, kenari hitam, dan kayu merbau. Indonesia memiliki banyak sekali hewan dan tumbuhan endemik sehingga tergolong negara yang memiliki tingkat endemisme tinggi di dunia. Sebagai contoh, di Sumatera terdapat siamang, bunga bangkai, bunga Rafflesia arnoldi, dan orangutan Sumatera dan orangutan Tapanuli. Selain di Sumatera juga terdapat di Kalimantan, yaitu orangutan Kalimantan. Hewan endemis yang ada di Jawa seperti macan tutul, badak, dan banteng. Selanjutnya hewan endemis di Kalimantan seperti bekantan, burung rangga, anggrek hitam. Adapun anoa, babi rusa, burung maleo, dan kayu ebuni merupakan beberapa contoh jenis endemik di Pulau Sulawesi. Di wilayah Nusa Tenggara terdapat kayu cendana, dan di Pulau Komodo terdapat komodo. Selanjutnya di Papua ada matao, ada sagu, dan juga burung cendrawasih. Sekian pembahasan kita kali ini tentang persebaran flora fauna di Indonesia. Sampai jumpa lagi. Semoga pemaparan kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, baik, selanjutnya akan dilanjut dengan virtual karya wisata. Yuk, cus, kita simak videonya. Selamat datang di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta. Taman Marga Satwa Ragunan ini merupakan taman edukasi juga ya, termasuk edukasi karena diperlihatkan hewan-hewan dari berbagai jenis kayak oriental, Australia, dan pelihan. Seperti itu teman-teman. Gak hanya liburan saja ya, kalau kesini bisa juga edukasi seperti itu. Ada jerapah juga. Nah, sistem di Marga Satwa ini mengikuti habitat langsung. Jadi hewan-hewan yang di sana itu tidak merasa kalau ini tuh bukan tempat tinggalnya gitu, karena didesain khusus seperti habitatnya nih, seperti ini nih orangutan. Coba tebak ini orangutan dari mana nih, ada monyet juga ya teman-teman. Pokoknya di Taman Marga Satwa ini kenyamanan itu nomor satu bagi para hewan-hewan, dan kualitas makanan di sini dipilih secara yang terbaik, model dari sayuran, buah-buahan,
dan vitamin-vitamin lainnya agar hewan-hewan yang ada di sini tuh tetap sehat dan terjaga seperti itu. Nih, ada juga macan ya teman-teman, kandang macan seperti itu. Mungkin sekilas saja ya jalan-jalan virtual kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.